Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer dengan masa kerja segini diangkat menjadi P3K tanpa terkecuali. Berikut 3 kriterianya. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar gembira bagi para tenaga honorer dengan masa kerja segini, bisa diangkat menjadi P3K tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan DPR RI bahwa tenaga honorer dengan masa kerja tertentu pasti diangkat menjadi P3K tahun 2024. Tentu melalui verifikasi dan validasi data dalam seleksi P3K 2024 untuk mencegah adanya honorer siluman. Honorer siluman ini banyak ditemui sehingga menjadi kesempatan honorer yang sudah lama mengabdi malah tidak terdata dalam database BKN. Maka dari itu, lewat verifikasi dan validasi data ini, DPR RI bersama BKN sepakat untuk mendesak Menpan RB agar 1,7 juta tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K tahun 2024 ini. Pengangkatan menjadi ASN dan mendapatkan NIP ini apabila tenaga honorer mengikuti rangkaian seleksi awal hingga tahap akhir. Jadi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dan mendapatkan NIP merupakan sangat mutlak. Dan apabila honorer mengikuti serangkaian tes seleksi tersebut, maka akan dipastikan diangkat menjadi ASN P3K dan mendapatkan NIP. Termasuk seleksi kompetensi yang merupakan formalitas namun menjadi syarat wajib bagi seluruh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K. Jika tidak mendaftar dan tidak mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024, maka honorer tidak bisa diangkat menjadi ASN sesuai keputusan Menpan RB. Di samping itu, terdapat beberapa kriteria honorer yang memiliki masa kerja tertentu pasti diangkat menjadi P3K. Berikut ini diantaranya, yaitu: yang pertama, tenaga honorer yang sudah bekerja atau mengabdi di instansi pemerintah selama 5 tahun secara terus-menerus atau tanpa putus dan mendapatkan SK. Kemudian
Tenaga honorer yang mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 dari awal sampai akhir dan masih memenuhi syarat umur yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua. Ketiga syarat atau kriteria tersebut berlaku untuk semua tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 termasuk wilayah Papua. Pemenuhan tenaga honorer menjadi ASN ini merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan status honorer menjadi lebih pasti di akhir Desember 2024. Selain itu, pemerintah juga telah sepakat untuk meniadakan status honorer di tahun 2025. Maka dari itu, pemerintah membuat dua skema pembukaan P3K, yaitu seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2 untuk menghindarkan honorer dari PHK atau pemutusan hubungan kerja secara massal di tahun 2025 nanti. Mengingat banyaknya jumlah tenaga honorer di tahun 2024 yang mencapai jutaan, harus diselesaikan pengangkatannya oleh pemerintah. Pemberian status yang pasti sebagai ASN dan mendapatkan NIP, apalagi untuk honorer yang sudah sangat lama mengabdi di instansi pemerintahan. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu mengenai honorer dengan masa kerja tersebut bisa diangkat menjadi P3K tanpa terkecuali, penuhi 3 kriterianya tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.